2 pagi. Assalamualaikum. Kita ZNR Family kembali melakukan perjalanan yang akan sangat panjang dan berbeda. Kali ini kita mau mudik ke Aceh pasca bencana, guys. Kira gelap ya. Karena pukul 2, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki tol Alam Sutera yang ini kunciran 2 ya. Bismillah, mudah-mudahan kita bisa naik kapal tepat waktu karena kita mengejar tol Keramasan supaya bisa tembus ke Betung, guys. Dan kita targetnya sih jam 7 itu udah di kapal. Mudah-mudahan lancar dan ini terpantau truk menguasai jalan. Pukul 4:15 kita sahur, guys, di Cilegon. Ini udah masuk Merak ya? Sudah masuk Merak ya? Daerah Gilem Raya di seafood. Wah, muncul ya. Di sini, guys. Tahu daerah. Gimana, Nay? Sahurnya, Nay? Enak. Jam 4:15 kita sahur. Alhamdulillah, guys, kita pukul 5:05 sudah tiba di pelabuhan Merak. Dan kita naik kapal reguler karena ini jadwalnya sangat banyak gitu ya, dan harganya lebih murah, guys. Kita sudah dapat tiketnya, pasnya tadi kita sudah melewati. Prosesnya cepat dan ini armadanya juga banyak. Untuk reguler kita bayarnya Rp481.800. Kalau teman-teman mau kayak ekspres juga bisa dengan harga Rp791.000-an atau Rp796.000-an. Oke, kita sudah tiba di antrian, guys. Sekarang pukul 4:58 dan itu kapalnya Wira Batam sedang turun ya, guys. Jadi kita nunggu turun dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau masuk kapal, guys, dan sekarang pukul 5:02. Jadi kita benar-benar kayak nggak nunggu sama sekali. Ini langsung naik kapal. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan perjalanan kita diberikan kelancaran oleh Allah. Ya Allah memberikan perlindungan dan keselamatan untuk semua penumpang dan juga nahkoda kapal, ya Allah. Amin ya Allah. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, guys. Oke, kita sudah masuk kapal dan sudah parkir. Sekarang kita mau turun supaya bisa sholat subuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah di ruang istirahat ya. Kita tidur di mana, Nay? Ruang VIP yang sudah ada matrasnya. Dan kita bawa bantal sendiri, guys. Dari sini sewa bantal 5.000. Sewa bantal 5.000. Kita di ruang VIP, satu orang 15.000. Maknir diurut, guys. Seleo. Betul. Alhamdulillah 7.18. Tadi sudah dengar pengumuman bahwa kapal akan bersandar dan kita
kita tadi sempat tertidur, aduh enak banget. Nah ini ayahnya sempat foto-foto juga. Jadi kita sebentar lagi akan persiapan untuk naik ke mobil guys. 7.18. Sigernya sudah kelihatan guys. Masya Allah. Sumatera. Siger Lampung guys. Persiapan akan Alhamdulillah pukul 8 kurang 10 guys, kurang 8 ya, kita turun dari kapal. Terima kasih Lampung. Kita melihat Siger. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih telah memberikan kami perlindungan dan keselamatan ya Allah. Alhamdulillah. Oke, ini yang akan naik ke kapal lagi ya guys. Jadi kapalnya itu nggak berhenti guys. Benar-benar sangat padat gitu ya. Nah, ini kita disuruh pakai sabuk dulu ini. Mudah-mudahan kita bisa tiba di tol Keramasan pukul berapa bang? Pukul 1 siang ya. Yang jelas kita pasti akan istirahat gitu ya, karena tol Keramasan tersebut dibuka pada pukul 10 pagi sampai pukul 6 sore ya bang? Yang ke arah Betung, katanya sih Betung. ada tol langsung ke Betung, bukanya dari Keramasan, jam operasionalnya jam 7 sampai jam 5. Oh sampai jam 5 sore ya, jadi kita kejar itu guys. Jadi sebenarnya pengen mampir juga ke rumah Tante Ni sama Om Aga, Kakak Rara dan Beril. Mudah-mudahan nanti pas pulangnya ya kita mampir. Bakauheni. Kita akan segera keluar menuju Bandar Lampung guys. Bismillahirrahmanirrahim. She moves like a map with no border. Bismillah, kita menuju Bandar Lampung, Palembang dan Bengkulu. Kita akan menyaksikan pemandangan yang hijau-hijau guys. Wah. Tapi di sana sudah terlihat seperti sawit. Iya. Nah, ini sudah banyak yang ditanam-tanami guys. Sigernya di sebelah kanan. Sana sudah mulai digundul-gundulin. Di lahan di tengah tuh bangun apa ya bang? Nah, ini sekarang udah jadi ladang guys, tapi nggak tahu nih ditanamin apa. Masya Allah. Itu di bawah itu sawah guys. Mudah-mudahan perjalanan kita lancar sampai ke, kita belum tahu nanti kita akan beristirahat di mana. Dan sekarang masih pukul 8 kurang 5 pagi guys. Baik, kita masuk gerbang tol Bakauheni Selatan. Di sini kita akan bayar tarif tol kira-kira berapa? Oh, di sini masih cek saldo kayaknya. Oke, kita sudah isi tadi. Saldo kita 584.000.
udah banyak ditanami pisang. Jadi kalau dulu tuh sangat-sangat hijau gitu ya. Sekarang udah mulai banyak penanaman. Di sini cuacanya panas, guys. Tadi kita pas naik mobil dari kapal, persiapan untuk turun, itu cuacanya panas banget. Beda banget dengan Tangerang yang biasanya kita sering hujan gitu ya. Walaupun aslinya seringnya panas juga. Banyak yang gundul sekarang, guys. Karena udah banyak yang ditanami. Ya, kondisi jalan tolnya seperti ini ya. Jadi kayak ada perbedaan gradasi jalannya. Gimana Pak Nir pengalaman mengemudinya? Driving sekarang agak beda. Kita pakai 1500 cc tapi begitu low. Nyaman sih ini. Kalau dibandingkan dengan Jimny bagaimana Pak? Ini itu beda kelas ya. Jadi kira-kira dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya yang kita mudik dengan menggunakan Jimny dan sekarang kita menggunakan CR-V Turbo, itu berbedanya apa? Dari tempat duduk aja udah nyaman. Tempat duduk. Bagaimana dengan Speed 100 itu RPM-nya di 2000 kurang. Kalau Jimny, kalau kita mau dapatin 100 km per jam, RPM mobil kita di 3000. oh, Beda di putaran pasti. jadi untuk kenyamanan mengemudinya kira-kira bagaimana? Lebih enak ini. Kan mobil ini kan ya benar lancar lagi pas lewat daerah pasca banjir. Oh ya. Nah, ini yang agak was-was ya. Kalau kita pakai Jimny insya Allah nggak was-was. Oh gitu. Mudah-mudahan kondisi jalan setelah setelah bencana banjir kemarin itu udah normal ya. Mudah-mudahan. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Sekarang kita sudah di kilometer 14. Wah, terlihat sawah yang masih hijau. Insya Allah. Oke, di kilometer 20 ini ada rest area. Di sini infonya sih ada SPKLU. Jadi buat yang bawa mobil listrik ini bisa ngecas di sini. Nah, itu terlihat banyak udah ada truk ya yang berhenti juga. Dan ada masjid juga di sini, SPBU juga ada. Oke, selanjutnya di kilometer 32 guys. Ini sudah terlihat ada lagi rest area. Di sini juga sudah ada SPKLU. Tapi kecil ya rest areanya. Tidak ada SPBU.
langitnya biru sekali ya. Baik, sepertinya Pak Nir mengalami kelelahan dan sekarang ganti supir. Di kilometer 60 guys. Oke. Alhamdulillah Kami ini dulu. kita tiba rest area kilometer 163. Naik dalam keadaan bobo dan kita mau istirahat dulu sambil meregangkan kaki dan semuanya. Dan sekarang pukul 10 kurang 10 kita berhenti di depan masjid gitu ya. Banyak orang yang berhenti juga di sini. Dan alhamdulillah kita puasanya tetap kita lanjutkan. Semoga bisa sampai buka ya. Bang, toilet. Itu SPKLU nya guys. Ada 2, 3. 2. Kita akan melanjutkan kembali perjalanan menuju kita menuju melanjutkan perjalanan guys. Dan Nay masih di dalam mobil karena dia sangat teler sekali. Baik, kepada seluruh penumpang tujuan Aceh, harap segera bersiap-siap karena sebentar lagi kita akan melanjutkan perjalanan guys. Kita mau isi dulu bahan bakar ya guys. Oke guys, di kilometer 199 ini terpantau ada kecelakaan sepertinya. Wah, truk terbalik guys. Innalillahi ya Allah. Mungkin itu tertidur atau ngantuk ya supirnya ya Allah. Pak Nir menyerah. Tadi sempat diganti nama supir ALS langsung. Tadi pertama sebelum ke rest area ini, sekarang yang kedua nih. Tahan. Gimana Bun? Laporan? Ini apa nih? Panjang banget. Ini secara tiba-tiba gitu ya. Ada apa namanya ya? Perbaikan. Antara perbaikan atau ada membuat marka jalan gitu. Dan ini benar-benar menjadikan ruas jalan hanya satu ruas saja. Iya. Atau kalaupun 2 itu ya kayak dipaksakan gitu ya. Rest area berapa? Rest area belum terlihat rest area. Dan ini jalannya itu dibatasi oleh pembatas oren yang berupa plastik gitu, bukan beton. Biasanya sih ini beton ya. Nggak tahu, ini kayaknya ada perluasan
Itu 231 ya. kendaraan kecil gitu, dan bener-bener sempat stuck gitu ya, karena kiri kanan itu truk mana lambat, akhirnya kita nungguin di jalan gitu, dan itu benar-benar sangat menghambat perjalanan dan mengurangi waktu banget gitu ya. Dan ini di kilometer 232, jadi mungkin ada sekitar berapa kilo gitu yang perbaikan jalan tadi. Di kilometer 256 tadi udah ada Lampung Coret, jadi ini udah masuk Sumsel, Sumatera Selatan. 256 sudah masuk Sumatera Selatan. Jadi ini udah administrasi, batas administratif Sumatera Selatan. Kita bisa melihat perbedaan vibes Lampung dan Sumatera Selatan. Ini didominasi oleh pepohonan kayu ya, sedangkan tadi di Lampung itu ada sawah. Nah ini udah mulai sawit nih, nah, banyak sawit di kiri kanan juga udah terlihat sawit, walaupun ada pohon. Nah pohon, setelah pohon-pohon kayu seperti ini karet kayaknya ya. Nah dan kita langsung melihat sawit guys. Gimana Bunda? Jalannya? Ntar jalannya membelendung. Kalau kayak Jadi gundul. Mau ditanam apa tuh? jalan bergelombang, mulus bergelombang ya. Ya sebenarnya sih ini bagus ya, udah diaspal. Beda dengan sepanjang Lampung itu benar-benar yang masih beton banget. Nah kalau di sini tuh udah diaspal tapi masih banyak yang tambalan dan bergelombang. Sayang banget sih sebenarnya. Tapi ini mulus sih, maksudnya so far itu kita ngebut itu juga nggak ragu gitu, sih nyaman lah. Satu. Alhamdulillah kita sudah memasuki gerbang tol Kayu Agung guys, dan sekarang kita mau bayar biaya tolnya kira-kira berapa ya. Nah di sini macet nih kayaknya. Oh enggak, alhamdulillah bisa nih, karena tadi ada yang menuju ke mobil ya untuk mengisi. Nah, kira-kira di sini kita harus bayar berapa guys? Coba kita lihat dari Bakauheni 509.500. Tadi cukup nggak ya? Baik ya, saldo sisa 75.000. Baik, ini kita meninggalkan Kayu Agung Utama guys. Tadi tuh bikin shock ya, 509.500. Luar biasa biaya tol dari Lampung ke Sumatera, ke Sumatera Selatan maksudnya, ke Palembang. Jalannya aspal. Di kilometer 332 langsung kita dihadapkan dengan jalan yang sedang diperbaiki. Jadi betonnya ini udah hancur banget, banyak lubang dan sedang dikikis gitu ya, dalam perbaikan. Kilometer 334 sepanjang berapa kilo ini masih. Jadi kalau tadi sisi kanan yang rusak, sekarang di sisi kiri yang rusak guys. Jadi kendaraan yang bisa lewat hanya satu kendaraan saja. Jadi antisipasi teman-teman yang akan melintasi jalur Sumatera pada saat nanti mudik di kilometer setelah gerbang tol Kayu Agung, kalian akan melewati jalan satu jalur ya.
dan mudah-mudahan tidak menimbulkan kemacetan. Usahakan sih strateginya ya mungkin kalau di puncak arus mudik susah ya. Jadi kalau strategi kami tadi adalah sahur di jalan, setelah sahur langsung ngantri untuk naik kapal dan sholat subuh bisa di kapal karena ada musholanya separate ya, wanita dan pria. Jalan yang satu jalur doang, dan anehnya kenapa ya ini dikerjakan saat akan puncak arus mudik gitu ya. Oke guys, di kilometer 345 kalian bisa lihat ini jalannya rusak banget, sumpah. Jauh dari kata layak buat dikendarai ya, rusak parah dan hanya bisa satu jalur seperti ini dan kita bersama truk. Kebayang ya kecepatan truk itu kayak apa, jadi kita nggak bisa kencang. Bahkan dengan kondisi jalan seperti ini kita ya pasrah aja gitu dengan jalan yang berbatu kemudian berdebu, tambah lagi satu jalur doang dan cuacanya sangat panas guys. Oke, jadi diharapkan kepada teman-teman pengendara supaya berhati-hati, tidak terburu-buru pada saat berkendara, terutama pada malam hari karena pasti di sekitar setelah Kayu Agung itu bisa jadi tidak terlihat lubang ya kalau malam, karena siang saja itu kita agak sulit untuk mengetahui lubang yang harus kita hindari. Oke, terpantau jalanan berdebu banget guys. Ini kita kayak off-road ya. Nah ini nih, batasan merah. Iya. Jadi memang tadi kita bingung kenapa ya di Google Maps Kenapa itu merah. 23 kilo 35 menit? Oh, iya. Kan tadi udah, loh kok masa sih? Harusnya bisa lebih cepet ya. Iyalah. Berarti masalahnya di sini. Ternyata kondisi jalan. Ternyata kondisi jalan ya wajar lah. Dan kondisi jalan seperti ini tuh yang paling parah rusaknya adalah yang menuju ke Palembang guys. Sedangkan dari Palembang ke Kayu Agung itu masih ada yang kondisi bagus gitu ya, walaupun tetap sama sih overall jalannya tuh berbatu dan jadi kayak lintasan off-road gitu. Tapi memang dari dulu tuh, dari awal jadi tol dan kita udah beberapa kali Selalu bermasalah. lewatnya selalu daerah ini gitu yang bermasalah. Nggak tahu apakah topografinya atau kondisi Lahan. tanahnya, kemudian konturnya apa gimana gitu, atau ada pergerakan tanah yang mungkin bisa jadi faktor terhadap kerusakan jalan di sini yang sulit gitu untuk dibaikin gitu ya. Terus saya pakai Jimny nih. Nah ini kondisi jalan seperti ini kalau pakai Jimny cocok banget. Nah, ini mah beresnya kapan ya? Iya nih, pengerjaannya justru pada saat mau masuk arus mudik ya. Kita doakan semoga dilancarkan ya proses dan cepat selesai gitu, dan konstruksinya juga kuat dan meminimalisir kerusakan jalan untuk penggunaan selanjutnya. Alhamdulillah di kilometer 363 kita bisa melihat jembatan. Ini betung tuh. Ya. Talang Kelapa. Talang Kelapa betung sudah ada guys. Jadi kita targetnya adalah ke Betung. Ya.
bawahnya ada sungai guys. Jembatan apa bun? Ini namanya jembatan apa ya? Nggak tahu. Jembatan 363. Mana dia di tepat di kilometer 364 guys. Masuki jembatan 1, 2, 3. Yeah. Jadi megah ya. Ini dulu awal-awal juga ini megah banget karena jembatannya itu beton kiri kanannya itu warna merah dan tiang di jembatannya itu cakep banget gitu ya, megah gitu. Ini kita berdoa nih, mudah-mudahan betungnya dibuka. Katanya buka tutup. Nah itu dia, gimana infonya Pak Nir? Katanya buka jam 7 sampai jam 5 ke arah Betung. Kalau kita bisa lewat tol ini berarti kita bisa ngemat waktu untuk keluar kota Palembang dan daerah Banyuasin. Berapa kilo itu penghematan? Nah, ini nggak tahu. Tapi yang jelas kita akan menghindari yang biasanya daerah macet ya, karena jalur. Teman-teman Prabu Muli beloknya ke kiri. Ya, waduh, jadi kangen nih Prabu Muli. Bismillahirrahmanirrahim. 3,2 km lagi kita akan masuk ke gerbang tol Kramasan guys. Dan kita akan mencoba untuk pertama kalinya gitu. Nah, ini kenapa nih mobil-mobil pada berhenti? Ini Oh, betul. rombongan kayaknya. Betung bukan? Iya, di Betung. Masih landas Betung. Oke, Silandas. Jadi kita akan ambil apa? Tapi itu. Oh iya benar. Kayaknya arahnya harus Ya jangan dilihat. tepat Jambi deh. Enggak, Apa Jambi. mau kiri? Oh Betung landas Lajur paling kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah sudah dibuka? Ah, Belum itu. Nggak dibuka ya? Jam berapa dibukanya? Nggak dibuka kok. Oke, jadi tadi kita di gerbang tol Kramasan itu bayar 50.000 guys tolnya. Ribet. Pukul 1:05 memasuki kota Palembang guys, dimana sekarang udah ramai banget. Dulu tuh ini masih yang gelap banget ya, sekarang ternyata jadi gudang-gudang logistik, kemudian alat berat gitu. Dan
hati-hati dia ini ngerem ambil kiri, hati-hati jangan mendadak. Gitulah serunya Sumatera. Baik, kita sudah memasuki Banyu Asin guys. Jadi tadi kita diarahkan ke jalan alternatif di mana kita tidak jalan bareng sama truk-truk besar seperti ini. Dan keluarnya itu adalah pasar Banyu Asin yang tanahnya dari dulu itu selalu bergelombang dan tidak stabil gitu ya. Namun kalau dulu masih tanah, sekarang udah aspal dan relatif bagus gitu guys. Dan di sini adalah titik awal bermacet-macetan karena kita bareng-bareng sama truk, dan jalurnya tuh hanya ya satu mobil doang untuk arah ke Palembang gitu ya. Bukan Palembang, ke Jambi. Ini nama daerahnya adalah Serong guys. Ya, ini nama Serong. Dan ya seperti biasa ini daerah macet. Nah, untuk mobil yang tidak sabar mereka suka mengambil dari kiri tuh. Nah, kayak gitu tuh. Tapi kita biar aman ya, menghindari warlock yang ngambil jalur di sebelah arah melawan arus, kita ambil saja sesuai dengan jalurnya. Oke, guys, jadi untuk menuju jalan Banyu Asin ini sekarang ada kabar baik di mana jalannya itu sudah diperlebar gitu ya. Kalau dulu itu jalannya cuma seaspal gini doang, jadi 2 jalur untuk arah yang saling berlawanan. Nah sekarang tuh udah dilebarin di sebelah kiri seperti ini ya, walaupun memang tidak terlalu ngefek, setidaknya untuk motor mereka punya jalur sendiri. Sejauh ini kita sebenarnya yang bikin lambat itu adalah truk di depan. Ini hanya beberapa truk doang di depan, soalnya kosong. Jadi kalau kita bisa nyalip truk di depan sama apa bis kayaknya, nah aman banget, kita bisa lebih cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Pukul 2.15 siang kita memasuki gerbang tol Musilandas guys. Nah ini kayaknya masih free ya, jadi kita akan melintasi gerbang tol ini yang akan tembus kemana bang? Ke Betung? Jambinya belum Jambi ya, apa namanya? Tapi ini bukan Betung. Bukan, Betung tuh yang tadi. Oh tadi kita melintasi Betung. Tadi akhirnya kita ngelewatin Betung. Nah ini nggak tahu ya. Tadi itu kan Banyu Asin. Betung itu daerah ya, ini arah ke Betung, bener-bener. Arah ke Betung kan. Tapi kan belum sampai Jambi. Harusnya kan kita tadi dari Keramasan. Keramasan masih tutup kan. Tutup. Akhirnya kita dari Nah sini. ini kemana? I don't know. Stop dulu. Ini lurus kali. Tuh. Baik. Tadi Jadi kita apa? Tadi ada apa? Kita kan ada simpangan tuh. Ada yang ke kiri, ada yang lurus. Nah, si bapak-bapak yang bawa pick up itu bilang, "Kalian mau kemana? Kan mau ke Jambi." "Gak lewat sini, ke depan lagi." "Ini ke Palembang," kata itu. Nah, pusing lah kan kita kan. Sempat mundur tadi tuh. Akhirnya ayah Nai ngeliat di map, dan ini adalah
Jambi Palembang, kanan Kalau lurus ke Jambi. Jambi itu Betung ya. Jadi Betung maksudnya. Tapi ini belum tembus ke Jambi ya guys. Tapi Betung setidaknya harapannya kita bisa menghemat beberapa jam lah gitu untuk tiba ke Jambi. Dan ini bahkan di Google Map aja belum terlihat jalurnya. Bahkan dia masih reroute gitu. pusing ya. Dia masih pusing banget. Nah, jadi kita mudah-mudahan. Oh iya, bener ini betul 40 kilo lagi. Tuh bang, tulisannya. Nah ini guys, ada penandanya. Jadi betul 40 kilo lagi guys. Iya, Wah, masya Allah. Akhirnya kita melintasi Kita- jalan tol. Jam 14.20 ya. Iya. Kita pas. Kalau malam ini nggak boleh deh. Ya, sampai jam 5 doang ya. Ya, jadi guys, kita benar-benar masuk di jam yang diperbolehkan untuk melintas karena telat sedikit seperti tahun lalu itu kita udah benar-benar ditutup dan nggak ada toleransi. Bahkan kita mau nyoba mau memberi apapun dia nggak mau terima gitu, nggak bisa karena di depan sana juga nanti ada petugas yang menjaga gitu. Jadi benar-benar strict gitu ya karena ini berkaitan dengan keamanan. Ini ada rest area. Ya ada rest area di kilometer 397. Jadi walaupun di tol Keramasan belum dibuka tapi dari Banyuasin itu udah dibuka gitu. Dan ini udah ada tahu Sumedang Oh Banyuasin. iya benar. Tahu Sumedang Banyuasin. Ya. Jadi ini bukan cabang baru kayaknya ya. Ini legend banget. Kita selalu makan di Tahu Sumedang terus foto pasti. Iya. Nah ini karena momennya puasa jadi kita nggak berhenti guys di Tahu Sumedang di rest area. Nah Rest area. rest area juga masih baru banget. Tuh masih belum jadi ya, masih sepi tapi udah ada yang berhenti. Oh. Wah, Oke. Resto 397 oh. Udah ada Pom ya? bensin ada tapi nggak ada orangnya. Oh ada orangnya. Ada. Oh itu masih pom mini kali. Ya, Jadi pom ini luar biasa guys, tol Betung kita akhirnya melintas. Setelah tadi agak-agak, aduh gimana ya, agak hopeless gitu ya. Ah ini kayaknya kita harus berkutat sama truk-truk dan alhamdulillah kita nggak perlu berkutat sama truk. Say. capek. Jalannya mulus banget guys. Udah diaspal dan penandanya masih rapi banget ini, bener-bener grass. Jadi kita kayak orang 100 pertama yang melintas di tol Betung gitu.
langsung Jambi kali ya. Nah ini ke Betung. Oke, dari sini guys kita gerbang tol Pangkalan Balai. Jadi ini akan jadi exit tol kayaknya ya. Nah, Pangkalan Balai. Ini masih konstruksi untuk daerah gate tolnya. Kiri kanan sawit semua guys. Terlihat ada yang naik motor. Siapakah yang naik motor di jalan tol? Oh, petugas enggak deh. Gak tahu petugas tahu gak. Nah, setelah tadi dari gerbang tol Pangkalan Balai, ini kita diarahkan ke kiri guys, dan kita mulai ngantri bersama mobil-mobil di sana ke jalan raya. Nah, di sini kita akan mengantri guys. Kita memasuki jalan lintas Sumatera. Jadi ini belum tembus nih tol fungsional. Kayaknya ini kita bakal ada for rider. Kenapa? Jadi dikumpulin kalau udah banyak baru gitu jalan. Kenapa? Diarahin kemana? Nah, gitu. Oh iya, itu ada mobil PJR soalnya ya. Oke. Baik guys, jadi kita bertepatan dengan kayaknya sih uji coba jalan tol kayaknya ya. Soalnya di depan kita itu ada mobil PJR begitu. Terus kita jadinya kayak ngikut. Jelasin dong. Semua ini teman-teman tuh tahu PJR tuh apa. Ada daerah kita tuh tahu PJR. Oh iya, polisi jalan raya gitu loh, mobil strobo gitu deh. Ayo jangan putus. Tuh kan disterilin jalannya guys buat kita melintas. Tuh. Ini tuh kayak percobaan gitu loh, jalan tol Palembang Betung seksi 1 dan 2. Nah, terus polisinya lagi ngamanin ceritanya. Tuh. Kita tuh belok ke kanan. Nah, oke guys, jadi gitu guys. Kita ketiin dulu ya guys, sebentar guys. Baik, nah ini arah ke Jambi. Tuh, ditahan. Arah ke Jambi ya guys. Seperti ini guys, truk-truk yang ke arah Palembang. Jadi kalau kita tadi telat dikit, telat dikit ya kita nggak dapet prioritas kayak gini. Lalu rezeki ada soleh. Itu lihat tuh bang. ya. Karena lalu lintas yang seperti ini repot ya, karena jalur juga satu jalur. Bener. Nah ini truknya bandel ya guys. Ceritanya beberapa tahun yang lalu itu di sini macetnya horor banget, 12 jam. Iya bener. Sempat setelah horor 12 jam kita baru lewat. Oh iya. Iya. Makanya mengantisipasi kalau ke daerah sini makanan, bawa kompor gas, sesuatu yang bisa dimakan lah. Alhamdulillah ini kita sudah melewati. Jadi ini udah lancar banget tanpa ada truk-truk dan lain-lain ya guys. Alhamdulillah. Innalillahi. Ya Allah. Baru ya? Aduh. Serem banget itu ya. Baru aja itu. Ya, itu nabrak tiang kok bisa gitu ya. Menuju ke Jambi itu banyak banget jalan yang bergelombang seperti ini guys. Ini hampir jatuh. Masa Ramadan nggak ada orang, masya Allah. Nah ini hampir melungkop ya. Nah jadi
biasa guys, karena sangat membahayakan kalau kita menyetir dengan kecepatan yang kencang gitu ya. Terutama kalau malam hari, hati-hati banget guys. Karena ini akan kalian temui cukup sering, terutama dari sejak di pasar Banyu Asin ya. Pukul 17.18 kita tiba di Pasar Sungai Lilin guys. Kalau kalian ikutin vlognya ZNR Family yang awal banget, kita di sini itu tibanya pas malam. Jadi baru kali ini yang ketemu siang nih. Udah sore sih tapi terang, kondisinya terang. Jadi kita bisa melihat suasananya ramai banget gitu ya. Terus ini yang arah ke Palembang juga udah ngantri banget kendaraan. Yang jualan juga ini kiri kanan ini banyak banget yang jualan takjil. Maca Kyoto bang, ada Maca Kyoto. Sampai di Sungai Lilin guys, maca, insyaallah. Nah, ada es tebu ya tuh, Sungai Lilin. Santuy bu. Oke, mie Aceh PD juga ada di sini, masya Allah. Thai tea di sebelahnya. Aduh, kalau udah jam segini memang menggugah selera apapun yang dilihat ya guys. Padahal buka puasa masih 1 jam lagi. Jambi sekitar 156 kilo lagi guys. Ini masih di area Sungai Lilin. Kepada warga Sungai Lilin, kami izin melintas ya. Guys, ini di depan ada perbaikan jalan ternyata ya. Kita kirain tadi kecelakaan, padahal perbaikan jalan. Ini di daerah Sri Gunung ya. Jadi ini jalannya mungkin ini parah banget. Jadi sekarang sedang dalam coran gitu. Nah ini sudah dicor, tinggal tunggu kering. Oh, ini jalan tol. Guys, jalan tol. Masya Allah, ada jalan tol lewat sini. Iya loh. Oke guys, sekarang kita sedang macet ya. Dan ini agak lama gitu. Biasanya kalau di sebelah kanan kosong, kemungkinan ada kecelakaan kayak gitu. Dan Dari bawah nggak ada yang naik. iya itu. Jadi ini dari tadi tuh nggak ada yang naik. Dan kendaraan di sisi kiri ini sama sekali tidak maju gitu. Jadi kemungkinan besar itu baru terjadi kecelakaan sih. Jadi kayaknya di Mogok. Tak mogok. ya atau ada kerusakan kali ya, mobil rusak atau gimana. Ini sekarang pukul 19.34 guys. Di daerah apa ya? Allah. Yang jelas ini masih di Jalan Lintas Sumatera. Nah, akhirnya ini Ya, tuh. Mobil yang di belakang tuh. oh yang belakang mau nyoba-nyoba ini ya. Ya ini bandel guys. Ini mobil ini. Tolong dong, kalau berkendara tuh yang bijak. Udah, ini baru bisa lewat guys setelah 1 menit berlalu gitu ya. Akhirnya kita bisa maju guys.
setelah menunggu 4 menit kendaraan dari arah yang berlawanan untuk bisa jalan terlebih dahulu gitu. Dan kita masih belum tahu nih apa yang terjadi sebenarnya. Kok tadi sempat harus menunggu Ini terlebih truk. dahulu. Truk ini. Mana truk? Sebelah kanan ini loh. Oh, nah ternyata ini ada truk di kanan ini yang rusak, guys. Bawa apa sih? Walah, bawa beko. Bawa beko. Keberatan kayaknya ya. Patah. Astagfirullahaladzim. Oh, nabrak kali ini. Allahu Akbar lah. Nabrak sama itu kecelakaan, guys. La ilaha illallah. Kayaknya sih ini baru ya. Karena Jadi belum ke arah bisa. sana ya? Kayaknya ini bang nyalip. Si truknya itu nyalip, si mobil itu dia maju gitu. Jadi benar-benar harus hati-hati banget, guys. Kayaknya tuh kejadiannya tuh barusan banget. Karena mobil belum bisa dievakuasi. Bismillahirrahmanirrahim. Pukul 8:48 malam kita memasuki tol Jambi, guys. Setelah kita tadi berjibaku dengan truk-truk yang Masya Allah gitu ya. Di bulan puasa cobaan bertambah kalau di jalur darat, dan sekarang kita masuk ke tol Jambi. Bismillahirrahmanirrahim. Target kita 1 jam 6 menit tiba di kota Jambi, dan kita akan menginap di penginapan supaya istirahat kita nyaman dan bisa sahur dengan tenang gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, setelah tadi kita memasuki jalan tol Jambi pukul 9:19 malam, kita akan exit tol gerbang tol Muaru Sebapo ya, guys. Mewah banget. Oke, kira-kira berapa nih biayanya? Kita lihat. Wah, masih gratis saudara-saudara. Masya Allah. Jadi masih gratis, guys. Alhamdulillah kita lewati, belum dikenai tarif gitu ya. Kalau untuk teman-teman yang akan melakukan arus mudik, mudah-mudahan juga belum dikenai tarif, masih gratis gitu ya, mudah-mudahan. Oke. Insyaallah 34 menit lagi kita akan touchdown Jambi. Dan kepada teman-teman yang akan melakukan perjalanan, hati-hati dan selamat dalam perjalanan.